Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Jul Ekspor. Dan sekarang gue lagi mau bikin video lagi karena banyak banget yang masuk ke DM Instagram gue kayak, kok gimana caranya jadi eksportir? Ini sebenarnya sebuah pertanyaan yang sering banget gue terima dari teman-teman semua, dan gue mau ngejawabin di video kali ini. Gue nggak mau jawabin gimana caranya gue jadi eksportir, tapi sesuai dengan judul video ini, gimana dan apa yang akan gue lakukan kalau gue memulai ekspor dari nol. Jadi gue mengasumsikan diri gue ini orang yang belum tahu apa-apa soal dunia ekspor. Gue nggak ngerti ekspor itu apa, tapi gue pengen bisnis yang bisa berkompetisi gitu ya di negara lain, gak cuman jualan barang terus jualnya cuma di marketplace. Karena banyak orang yang memang akhirnya sudah mengalami kesulitan kalau mereka punya barang jualnya di marketplace. Di marketplace ini kan selalu notabene adalah persaingan harga, murah-murahan dan lain-lain. Apalagi di dalam marketplace itu banyak banget barang impor yang kadang-kadang produk lokal sendiri susah banget ngelawannya karena harga mereka terlalu murah. Jadi gue mencoba mencari tahu nih, ini gue sudah mengasumsikan diri gue ini pemula banget, gue nggak tahu apa-apa soal dunia ekspor, tapi gue berasumsi sekarang gue nih lagi jualan barang di marketplace, terus susah banget nih jualan barangnya. Gimana ya caranya ya? Kalau misalnya sekarang gue promosi, ads, terus udah gitu bayar iklan di dalam marketplace sendiri itu mahal dan juga belum tentu ada konversi. Kan gue pengen bisnis sustain, apalagi gue punya keluarga, gue punya tanggungan dan lain-lain. Gue nggak bisa berharap sama jualan di situ doang. Jadi gue mencoba cari tahu nih, kalau ini gue lakukan dari nol ya, gue pasti cari tahu ini bisnis apakah cuma sekedar bisa jual di marketplace atau bisa jual di tempat lain gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu, gue akan cari tahu di internet dan gue akan cari tahu gimana caranya ngembangin bisnis, gimana caranya bisnis yang sukses. Pasti kan gitu, banyak orang-orang yang kalau misalnya mereka lagi kesulitan dalam satu hal, mereka pasti cari di internet cara mengembangkan bisnis dan lain-lain. Nah karena banyak banget di dalam informasi internet bahwa oh caranya digital marketing, oh caranya branding, bla 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 bla, gue mencoba mengerucutkan bahwa gue saat ini mau fokus di dunia ekspor dan apa yang gue lakukan. Karena ekspor ini masih baru banget nih ya buat gue nih sebagai pemula kalau gue mulai dari nol. Apa yang gue akan lakukan? Nah, yang gue akan lakukan ini berdasarkan pengalaman ya, pengalaman gue sendiri nih waktu gue mulai dari nol. Yang gue lakukan adalah gue cari tahu dulu barang apa yang gue mau jual. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, gue cari tahu dulu barang yang gue mau jual. Kalau gue punya barang sendiri nih, karena gue udah jualan di marketplace, apakah barang gue yang gue jual di marketplace itu bisa gue jual di luar negeri? Itu pasti bakalan gue research habis-habisan. Jadi yang pertama adalah gue cari tahu dulu barang apa yang bisa dijual, apakah barang gue sendiri bisa dijual, atau gue mencoba mengolah produk-produk yang ada di daerah tempat tinggal gue untuk gue bisa jual. Misalnya contoh, gue di daerah Banyuwangi, misalnya di Banyuwangi ada kopi dan lain-lain. Apakah gue bisa mencoba memanfaatkan kopi kalau memang produk gue sendiri nggak bisa diekspor dan si kopi ini bisa gue ekspor? Nah, cari dulu marketnya, cari dulu di Google cara ekspor kopi atau misalnya pasar ekspor kopi dari Indonesia. Kalau memang artikelnya banyak, gue pede nih, gue bakalan pede untuk bisa melanjutkan tahapan selanjutnya buat gue masuk ke dalam dunia ekspor. Yang kedua adalah belajar gimana caranya bisnis ekspor dulu, bukan gimana caranya cari pembeli. Karena bisnis ekspor sama bisnis yang cuman upload foto di sosial media, upload foto di marketplace itu beda dengan bisnis ekspor. Di sini gue harus belajar dulu nih, setelah yang pertama gue tahu produk apa yang gue mau jual, yang kedua adalah cara melakukan bisnisnya dari dokumen, logistik, terus gitu persyaratan, sertifikasi dan lain-lain. Banyak orang udah gagal di tahap kedua, bahkan banyak juga yang gagal di tahap pertama karena mereka nggak tahu mereka mau ekspor apa. Tapi yang kedua banyak juga yang gagal karena mereka bingung mereka harus ngapain. Nah, bukan karena gue jualan aplikasi bisa ekspor atau gue mempromosikan aplikasi bisa ekspor, tapi kalau tidak ada aplikasi bisa ekspor, gue pasti bingung, gue pasti ngulik sendiri nih yang nomor 2 nih. Dan gak semua orang bisa ngulik dari A sampai Z. Dulu gue bener-bener belajar ekspor itu sendiri, otodidak, dan itu ngabisin waktu tahunan dan gagal dan berdiri lagi dan gagal dan berdiri lagi. Ya namanya bisnis itu wajar. Tapi nggak semua orang bisa ngelewatin itu. Apalagi di saat momen-momen yang lagi terpuruk, lagi susah, terus kita coba belajar sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru ini belum tentu menghasilkan. Sering banget kita akhirnya berpikir, ini bukan dunia gue nih, ekspor bukan dunia gue. Nah makanya kalau gue mulai dari nol, ketika pertama gue cari produk, yang kedua gue akan belajar gimana bisnis ekspor. Nah gimana cara belajar bisnis ekspor?
Export. Kalau sekarang gue di posisi sekarang, ya gue pasti download aplikasi Bisa Export. Gue belajar tahapan-tahapannya yang memang udah disediakan. Ada konsultannya, ada materinya, ada eventnya, ada gatheringnya. Jadi gue akan mencoba belajar, dan selanjutnya yang ketiga, gue akan berkumpul dengan komunitas dan teman-teman yang memang main di industri kopi. Misalnya kalau gue mau jualan kopi, nah gimana caranya? Ya di aplikasi udah disiapin gitu. Jadi yang pertama cari produk, yang kedua belajar bisnisnya, yang ketiga adalah temukan teman untuk kalian bisa ajak diskusi, dan siapa tahu bisa jadi partner untuk pengembangan bisnis kalian dalam melakukan ekspor. Yang ketiga, nah yang keempat, baru setelah kalian paham semuanya, yang keempat, belum langsung cari pembeli, belum. Yang keempat adalah kumpulkan seluruh data yang dibutuhkan, termasuk foto, video, pengetahuan kalian terhadap produk yang kalian mau jual itu ke dalam satu file, misalnya company profile gitu ya, atau misalnya product specification, produk spesifikasi. Jadi kalian list-listin. Jadi kalau memang ada pembelinya, kalian nggak perlu ngejelasin di WhatsApp ini loh, enggak. Kalian tinggal share aja file yang memang kalian sudah bikin berdasarkan informasi yang kalian sudah pelajari. Itu yang keempat. Dan yang kelima, baru cari pembeli. Nah, cari pembeli menurut gue bukan hal utama, bahkan cari pembeli itu bagian terakhir dalam bisnis ekspor. Makanya kenapa materi di dalam aplikasi Bisa Export itu jauh-jauh lebih besar tampilan-tampilannya dibanding sekedar rekomendasi pembeli. Karena rekomendasi pembeli itu adalah akhir dari 4 hal yang kalian sudah kumpulkan. Yang pertama adalah cari produk, balik lagi. Yang kedua adalah kalian belajar tentang bisnis ekspor. Yang ketiga, kalian bertemu dengan teman-teman komunitas, karena ini akan sangat membantu sekali kalian dalam berbisnis ekspor. Karena bisnis ekspor nggak bisa sendirian, capek. Yang keempat adalah kalian kumpulkan seluruh data dan spesifikasi ke dalam file-file tertentu, file produk, file company profile, file foto, file video. Yang kelima baru cari pembeli. Nah, kalau kalian sudah lengkapi data-data ini gue nggak bisa langsung bilang ini akan langsung jadi eksportir, tapi ini sudah mempercepat proses kalian dalam melakukan bisnis ekspor. Jadi gimana caranya gue jadi eksportir? Ya kalau kalian nonton video ini, kalian ikutin aja 5 tahapan ini. Dan yang kelima, mencari buyer itu udah gue siapin rekomendasi buyer di aplikasi. Ini contohnya. Jadi ini banyak banget list-list buyer yang memang sudah gue siapkan di dalam aplikasi Bisa Export, yang kalian tinggal kalian approach, kalian cara menawarnya, memberikan tawaran dan lain-lain itu semuanya udah diajarin di dalam aplikasi. Bukan, sekali lagi di video ini gue nggak mengendorse Bisa Export dan gue nggak menjual aplikasi itu, tapi ini adalah cara terbaik karena gue mengalami hal yang sama seperti kalian waktu awal. That's why kenapa akhirnya aplikasi Bisa Export muncul, aplikasi pendukung ekosistem lainnya seperti produk ekspor dan lain-lainnya juga muncul, karena sebenarnya ini supaya mempercepat proses kalian menjadi seorang eksportir. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Mungkin sederhana banget, tapi ini bener-bener gue memposisikan diri gue sebagai orang awal dan nol dalam dunia ekspor. Semoga dengan video kali ini kalian mencoba melakukannya dan kalian mengerti dan kalian paham, dan dalam waktu cuma beberapa bulan gue yakin kalau kalian serius kalian bakalan bisa jadi eksportir dan closing langsung ke luar negeri. Kalau misalnya memang itu terjadi, jangan lupa tag gue di Instagram @julioexport atau Instagramnya komunitas Bisa Export. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pantengin channel ini supaya kita bakal ngebahas tentang dunia ekspor di Indonesia. See you on the next video. Bye-bye.